Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hesti Widianti dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di pertemuan kali ini kita akan membahas penilaian prestasi kerja. Jadi, pembinaan serta pengembangan karyawan baru maupun lama dalam perusahaan itu merupakan salah satu kegiatan dalam rangka untuk menyesuaikan diri dan perubahan serta perkembangan karyawan. Oleh sebab itu perlu dilaksanakan adanya penilaian atas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh karyawan, atau bisa disebut juga dengan penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja. Oke, nah sebelumnya saya akan sampaikan dulu hasil apa yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini ya. Yang pertama adalah mahasiswa dapat melakukan perhitungan besaran gaji dan upah, menerapkan prinsip keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi, dan yang ketiga adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi dan insentif. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan kinerja dan penilaian prestasi kerja, maka kita harus memahami dulu apa sih kinerja itu. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Jadi intinya bahwa kinerja itu adalah hasil dari sebuah pekerjaan. Nah, pekerjaan tersebut hasilnya bisa positif ataupun negatif gitu ya. Nah, kinerja karyawan yang umum untuk kebanyakan pekerjaan itu meliputi elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah kuantitas dari hasil, kedua adalah kualitas dari hasil, tiga ketepatan waktu dari hasil, empat kehadiran, dan lima adalah kemampuan bekerja sama. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada dasarnya itu merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Jadi kepuasan kerja itu terkait dengan psikologi seseorang karyawan ya. Jadi karyawan yang bahagia dan puas di suatu pekerjaan mungkin selalu termotivasi untuk berkontribusi lebih banyak. Begitu sebaliknya yang tidak, mungkin tidak akan berkontribusi banyak terhadap perusahaan begitu. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ya. Yang pertama adalah kompensasi dan kondisi kerja. Salah satu faktor terbesar dalam kepuasan kerja itu adalah kompensasi atau tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya begitu ya. Terkait dengan ini mungkin ada gaji yang baik, insentif, bonus, perawatan, dan lain sebagainya begitu. Nah, yang kedua adalah keseimbangan kehidupan kerja. Pastinya setiap individu itu ingin memiliki tempat kerja yang baik serta pekerjaan yang dapat memungkinkan mereka itu menyisihkan waktu yang cukup bersama keluarga dan teman. Ya tidak, ya kan? Nah, jadi kepuasan kerja bagi karyawan itu seringkali juga disebabkan oleh kebijakan keseimbangan hidup dengan kerja. Begitu. Jadi diharapkan bahwa ada satu keseimbangan antara pekerjaannya dengan kehidupannya. Begitu. Nah, terus yang ketiga, dihormati dan diakui. Setiap individu pastinya merasa nyaman begitu, merasa termotivasi jika mereka dihormati di tempat pekerjaan mereka. Seorang karyawan tentunya akan semakin termotivasi apabila diberikan penghargaan atas kerja kerasnya. Karena pengakuan merupakan salah satu faktor kepuasan kerja. Mungkin saat melakukan pekerjaan yang bagus itu ya dari pimpinan itu harus memberikan apresiasi begitu. Terus ada keamanan kerja. Yang namanya bekerja itu butuh rasa nyaman begitu. Jika seorang karyawan yakin bahwa perusahaan itu akan berusaha mempertahankan mereka meskipun dalam kondisi pasar yang tidak baik seperti mungkin sekarang yang sedang kita rasakan begitu ya, itu yang maksudnya pandemi begitu yang kita rasakan sekarang. Nah, itu akan memberikan sebuah kepercayaan yang sangat besar. Aman kerja ini menjadi salah satu alasan kepuasan kerja bagi karyawan. Terus ada tantangan ya, tantangan. Aktivitas kerja yang monoton itu mungkin menyebabkan beberapa karyawan merasa bosan, merasa tidak puas begitu. Oleh karena itu, saya pernah menyampaikan ya di pertemuan sebelumnya, ada rotasi, ada perpindahan begitu ya. Nah, ini memberikan sebuah kesempatan
untuk pekerja melakukan pekerjaan lain. Jadi nanti akan meningkatkan kepuasan begitu karena mendapatkan pengalaman kerja baru. Terus yang keenam adalah yang terakhir ini pertumbuhan karir. Nah, karyawan itu juga berharap selain kompensasi yang diberikan, itu juga berharap bahwa adanya pertumbuhan karir, adanya kenaikan jabatan dan sebagainya begitu. Nah, oleh sebab itu sebuah perusahaan itu harus memberikan sebuah peran pekerjaan yang baru tadi, mungkin yang terkait dengan rotasi begitu ya. Nah, tentunya dengan hal ini akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan mereka karena mempunyai kesempatan untuk meningkatkan karirnya, itu terkait dengan kepuasan kerja. Komitmen organisasional. Komitmen organisasional merupakan tingkatan sampai di mana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional serta berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi. Nah, seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi itu dapat dikenali dengan beberapa ciri. Antara lain adalah kepercayaan dan penerimaan yang kuat, maksudnya terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Jadi kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari seseorang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap sebuah organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan kebutuhan sumber daya manusia pada periode yang sama. Jadi, prestasi itu merupakan ukuran keberhasilan dari suatu perusahaan. Begitu ya. Prestasi perusahaan ini tidak dapat disangkal bahwa bergantung pada prestasi para karyawannya. Ya tidak. Kalau karyawannya tidak prestasi, maka pastinya perusahaan tersebut juga tidak akan berprestasi, begitu ya. Nah, prestasi karyawan apabila secara keseluruhan telah baik, maka akan menentukan prestasi ke perusahaan menjadi baik pula. Nah, prestasi karyawan itu tidak dapat dikatakan baik atau buruk begitu saja, ya. Tetapi diperlukan pengukuran atau penilaian. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja karyawan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Tujuan penilaian kinerja atau prestasi kinerja karyawan itu pada dasarnya adalah untuk mengambil keputusan yang tepat terhadap karyawan. Nah, kalau kita jabarkan satu persatu, ini ada sekitar 20 tujuan penilaian kinerja. Nah, ini saya bacakan satu persatu, nanti kita mengambil satu kesimpulannya begitu ya. Nomor 1 adalah untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini. Yang kedua, memberikan imbalan yang serasi. Yang ketiga, mendorong pertanggungjawaban dari karyawan. Yang keempat, untuk pembeda karyawan satu dengan yang lainnya. Yang kelima adalah pengembangan SDM. Yang keenam, meningkatkan motivasi kerja. Yang ketujuh, meningkatkan etos kerja, memperkuat hubungan sebagai alat untuk memperoleh umpan balik. Terus ada riset seleksi sebagai kriteria keberhasilan atau efektivitas. Selanjutnya adalah sebagai salah satu sumber informasi. Yang ke-12, membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang sesuai untuk mencapai hasil yang baik secara menyeluruh. Yang ke-13 adalah sebagai sumber informasi ya untuk pengembalian keputusan yang berkaitan dengan gaji, upah, insentif, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah sebagai penyalur keluhan yang berkaitan dengan masalah pribadi maupun pekerjaan. Selanjutnya sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja, sebagai alat untuk membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif dalam rangka memperbaiki kinerja. Terus untuk mengatur efektivitas kebijakan SDM, mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja menjadi baik. Terus selanjutnya adalah mengembangkan dan menetapkan kompensasi pekerjaan, dan yang terakhir adalah memutuskan hubungan kerja, pemberian sanksi atau hadiah. Nah, kalau secara garis besar
Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk mengambil keputusan yang tepat terhadap karyawan. Maksudnya adalah bahwa manajemen dapat menentukan tindakan selanjutnya yang tepat bagi karyawan dengan lembaran penilaian prestasi kerja sebagai acuannya, ya. Jadi harus ada dasarnya begitu. Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah memberi penghargaan bagi karyawan yang berprestasi, karena penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi karyawan sehingga nantinya akan memacu karyawan untuk berprestasi lebih baik lagi. Begitu. Karena apa? Penghargaan termasuk salah satu kebutuhan manusia yang cukup berperan dalam meningkatkan motivasi. Di sini penghargaan yang tidak sesuai dengan prestasi kerja yang telah disumbangkan oleh si karyawan ini pastinya akan mengakibatkan penurunan motivasi kerja. Itulah tujuan dari penilaian kinerja atau prestasi kerja. Selanjutnya, bagaimana kriteria dari penilaian? Yang pertama, yang dapat berfungsi sebagai penilai dalam penilaian pekerjaan itu bisa atasan langsung atau atasan tidak langsung, ya, artinya atasan di atasnya begitu ya. Terus yang kedua, bawahan langsung jika karyawan yang dinilai mempunyai bawahan langsung, ya. Tapi memang pada umumnya yang menilai karyawan itu adalah atasan langsung begitu ya. Memang kalau dalam penilaian ini ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Contohnya dari kesekian kriteria penilaian itu intinya bahwa tidak ada satu unsur like and dislike gitu. Jadi memang sesuai dengan kinerja karyawan itu sendiri begitu ya. Oke. Nah, terus kegunaan dari penilaian kinerja. Kegunaan penilaian kinerja ditinjau dari berbagai perspektif pengembangan perusahaan, khususnya manajemen sumber daya manusia, yaitu terkait dengan dokumentasi untuk memperoleh data yang pasti, sistematik, dan faktual dalam menentukan nilai sebuah pekerjaan. Nah, apa saja begitu pada posisi tawar, perbaikan kinerja, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, evaluasi proses staffing, defisiensi penempatan karyawan. Jadi kegunaan ini intinya bahwa untuk meningkatkan performa dari karyawan itu sendiri begitu ya. Jadi apakah nantinya akan mendapatkan satu posisi yang lebih tinggi, perpindahan, pengembangan dan lain sebagainya. Itu adalah kegunaan penilaian kinerja. Nah, itu ada banyak ya, tapi pada prinsipnya seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ada jenis-jenis penilaian kinerja seperti yang tadi saya sampaikan di depan bahwa penilaian atasannya dia langsung, secara langsung yang mengetahui bagaimana dia melakukan pekerjaannya begitu. Terus atau penilaian dari atasannya ini begitu. Terus berbagai hal lah jenis-jenis penilaian kinerja, tapi pada umumnya itu adalah atasan langsung menilai kinerja dari karyawan tersebut gitu. Nah, ada metode penilaian kinerja. Metode penilaian kategori skala penilaian grafis atau checklist, terus metode komparatif yaitu penentuan peringkat atau distribusi paksa, terus ada metode naratif yaitu kejadian penting, esai tinjauan lapangan, ada metode perilaku dan atau tujuan, pendekatan penilaian perilaku, manajemen berdasarkan tujuan. Ini adalah metode penilaian kinerja. Intinya bahwa metode penilaian kinerja ini banyak ya, terdapat banyak pengklasifikasian metode penilaian kinerja. Jadi setiap metode memiliki kelebihan maupun kelemahan yang mungkin cocok bagi organisasi tertentu, namun mungkin juga tidak cocok untuk organisasi yang lainnya, begitu ya. Contohnya adalah metode penilaian kategori. Metode penilaian kategori ini berarti metode rating scale atau metode dengan menggunakan skala penilaian. Ini adalah metode yang paling lama atau paling sederhana yang paling umum digunakan. Metode ini menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawan, misalnya adalah skala memuaskan hingga tidak memuaskan atau dari skala sangat baik hingga sangat buruk gitu. Itu adalah skala ya. Terus
nilainya bisa dari 1 sampai ke 5 begitu. Karakteristiknya banyak ya, seperti mungkin kepemimpinan, ketergantungan kualitas, dan lain sebagainya. Ada metode checklist atau metode daftar periksa. Metode ini terdiri dari serangkaian standar kerja yang terbentuk pernyataan. Ya, jawabannya bisa iya atau tidak begitu. Itu checklist. Ada metode-metode yang lainnya ya, ada metode esai. Metode esai ini contohnya adalah metode penilaian yang paling sederhana di antaranya berbagai metode penilaian yang ada. Jadi dalam metode esai ini penilai menulis uraian tentang kekuatan, kelemahan, kecerdasan, kehadiran, dan sebagainya. Itu salah satunya. Terus ada lagi metode ranking ya. Metode ranking di sana ada tidak banyaklah, ada banyak metode-metode yang digunakan dalam penilaian kinerja. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penilaian kerja. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari lagi di penilaian kinerja. Secara umumnya tadi sudah saya sampaikan. Gitu ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa selalu bahagia. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.